nama saya Rona Labiba Nahda dengan NPM 2422369. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan atau merdeka. Baiklah, kita langsung saja pada bagian pertama, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, IPS adalah bidang studi yang mempelajari fenomena sosial dengan pendekatan menyeluruh, bertujuan membantu siswa memahami dunia sekitar dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta etika dalam masyarakat. Nah, pembelajaran IPS tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga mengasah keterampilan riset, analisis, dan partisipasi aktif dalam isu sosial. Sedangkan hakikat kurikulum merdeka adalah kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek yang menggantikan kurikulum 2013 dengan pendekatan yang lebih berfokus pada bakat dan minat peserta didik. Nah, kurikulum ini masih dalam tahap percobaan dan mengalami evaluasi berkala. Nah, perbedaan utama adalah penggabungan mata pembelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS serta menjadi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, kurikulum ini juga membawa perubahan pada ujian nasional, RPP, dan zonasi penerimaan peserta didik. Lalu, elemen penting dalam kurikulum merdeka ini ada 3, yaitu ada CP, pencapaian pelajaran, TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, atau alur tujuan pembelajaran. Nah, ketiganya memastikan pembelajaran yang relevan, terukur, dan berfokus pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPAS itu diharapkan mampu membentuk sikap ilmiah peserta didik, seperti kemampuan dalam berpikir kritis dan analisis, rasa keingintahuan yang cukup tinggi, serta kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Kemudian, tujuan IPAS berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu untuk membangkitkan ketertarikan dan rasa ingin tahu. Lalu, peserta didik berperan aktif memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Lalu diharapkan dapat mengembangkan keterampilan inkuri. Lalu peserta didik diharapkan juga mengerti siapa dirinya, dapat memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Lalu memahami persyaratan yang diperlukan jika menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa, serta memahami arti menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. Nah, peserta didik juga bisa mengembangkan kepengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPAS, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan pedagogis dalam pengajaran IPAS ini juga ada terbagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pada pendekatan deduktif, peran guru dalam pendekatan deduktif yaitu adalah menyajikan satu konsep, berikut logika terkait dan memberikan contoh penerapan. Dalam pendekatan ini, peserta didik diposisikan sebagai pembelajar yang pasif atau hanya menerima materi. Sedangkan melalui pendekatan induktif, peserta didik ini diberikan kesempatan yang lebih leluasa untuk melakukan observasi, melakukan eksperimen, dan dibimbing oleh guru untuk membangun konsep berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Proses pembelajaran IPS di SD sendiri itu harus berfokus pada yang pertama yaitu pada pencapaian pembelajaran yang jelas, tujuan pembelajaran yang relevan, dan alur tujuan pembelajaran yang terstruktur. Lalu yang kedua, metode pembelajaran interaktif seperti permainan peran yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep sosial. Lalu yang ketiga, lingkungan yang belajar yang mendukung pertanyaan dan diskusi, serta penggunaan teknologi dan kunjungan lapangan, memperkaya pengalaman belajar IPS dan menumbuhkan kesadaran lingkungan serta tanggung jawab sosial. Berikut adalah implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar, yaitu menekankan pada penggabungan IPA dan IPS menjadi satu mata pelajaran, pendekatan pembelajaran melibatkan diskusi antara guru dan siswa, kegiatan proyeknya praktis, lalu melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara berkelompok, lalu ke dukungan komunikasi guru dengan wali murid, mengembangkan sikap kewirausahaan,
pengalaman langsung, menurunkan perilaku bullying melalui kerjasama dan saling menghargai antar siswa, dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator yang memotivasi dan memantau perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian ada peran IPS dalam membentuk identitas siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu pertama, membentuk identitas siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian, menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal dan keberagaman global. Mendorong semangat pengetahuan, berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Lalu memberikan pemahaman tentang dinamika dan struktur masyarakat. Memperluas cakra wala sosial siswa, lalu membekali siswa menghadapi isu global seperti kemiskinan, perang, dan perubahan iklim. Lalu membentuk warga negara aktif yang memahami hak dan kewajiban sosial, dan yang terakhir mendorong partisipasi siswa dalam kehidupan demokratis. Adapun pada kurikulum Merdeka Belajar ini, teman-teman, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam strategi pembelajaran IPS. Nah, di antaranya yang pertama, strategi pembelajaran IPS ini harus melibatkan siswa dalam proyek yang berfokus pada proses, hasil, dan produk. Lalu yang kedua, penggunaan konteks lokal, nasional, dan global seharusnya menjadi bagian dari strategi pembelajaran IPS. Konteks lokal mencangkup budaya, sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan lingkungan sosial siswa. Lalu yang ketiga, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa harus didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif saat mereka belajar, seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Dari materi yang telah saya sampaikan, teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka ini menekankan pengintegrasian pengetahuan sosial dan alam melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis proyek. Nah, dengan mendepankan keterlibatan siswa secara langsung dalam berbagai kegiatan, pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta sikap sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pendekatan ini mendukung pembentukan karakter dan kompetensi abad 21, sekaligus mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan adaptif dalam menghadapi tantangan global. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.